فأرشد والقلب من حقي. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami'i sahabati wal ghurabati wa tabi'in wa tabi'in bi sanin wa yawmiddin. Thumma nakhusu khosatan ila hadratin Allah subhanahu wa ta'ala kitab Islam Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri wa nakhusu ila hadratin Syekh Imam Ibrahim al-Naqmi syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'dhamin ni'ami wa kafa bihi ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh solehah, alim alimah, da'i da'iyah, hafid hafidah, serta dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua umat akhir zaman yang insyaallah senantiasa istiqomah di dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga kita bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah kembali, bisa bersilaturahim kembali seperti biasa. Setiap minggu pertama di awal bulan, maka kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita semua, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Dan seperti biasa insyaallah pembahasan kita masih berkaitan tentang ilmu akidah, ilmu tentang tauhid, ilmu berkaitan tentang keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang didasari dengan ilmu, keyakinan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat dan para salafus salih. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, dan alhamdulillah kita sudah masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab tentang al-ilahiyat,
Pembahasan diantaranya adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat yang ketiga, yaitu sifat baqonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas secara panjang lebar, dan mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita, memahami tentang baqonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan nazam yang ke-24, yaitu wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidam. Kita masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keempat, yaitu sifat salbiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau sifat salbiyah mukhalafatul lil hawadithi ini sifat yang keberapa? Sifat nafsiyah ada satu, yaitu wujud. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Nah, itu sifat salbiyah. Sifat untuk menjelaskan tentang sifat nafsiyah, ya, tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Allah wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Maka untuk menjelaskan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka orang yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasti akan bertanya, sejak kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Maka kita jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala qidam. Wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diawali dengan ketiadaan. Tidak. Maka orang akan bertanya lagi yang tidak meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sampai kapan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita jawab, baqo. Adanya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diakhiri dengan ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal. Wal awalu wal akhiru wal batin wal dhahiru wal batinu. Kemudian akan bertanya lagi, terus bagaimana wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Nah, maka pembahasannya malam hari ini inilah. Apa itu? Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafatu bil hawadith. Bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mukhalafah. Allah tidak menyerupai lil hawadith. Apa? Yaitu perkara-perkara yang baru. Mukhalafatul lil hawadithi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai perkara yang baru. Apa perkara yang baru itu? Yaitu makhluk. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ya, berkaitan tentang apa sih yang disebut dengan makhluk. Makhluk segala selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah makhluk. Berarti Allah itu apa? Allah itu selain makhluk. Itu Allah. Kecuali Al-Quran, ya. Al-Quran bukan makhluk, tetapi kalamullah.
Nanti pembahasannya pada sifat Allah ya yang akan datang, insyaallah kita pembahasannya ini ya. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang makhluk ini ya. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah nazam yang ke-24 berkaitan dengan wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadith. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai perkara yang baru. Burhanun hadzal qidamu, buktinya bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala bersifat qidam. Ya, apa qidam pada pertemuan yang lalu? Ya, kita mendefinisikannya dahulu. Padahal kalau yang benar itu, kalau kata dahulu itu biasanya diawali dengan tidak ada. Maka yang tepat itu adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan ketiadaan. Itu namanya qidam. Ya. Sering saya sampaikan bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya kata itu tidak ada, belum ada. Dan Allah Subhanahu wa taala ada meskipun kata ada itu sudah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap ada meskipun kata ada itu sudah tidak ada. Paham tidak? Seperti itu memahami tentang wujud Allah. Makanya ilmu tauhid itu disebut juga dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena berkaitan dengan pembahasan kalimat-kalimat supaya jangan sampai kita salah paham. Maka kita menyampaikan dengan bahasa dan kalimat yang benar. Tentunya mengikuti kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh para ulama. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang keempat yaitu mukhalafatu lil hawadith. Dan sifat yang ke-24 yaitu sifat mustakhilnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mumatsalatun lil hawadith. Apa itu mumatsalah? Menyerupai perkara yang baru. Allah Subhanahu wa taala berbeda, tidak sama dengan makhluknya ya. Baik itu zatnya, baik itu sifatnya, baik itu af'alnya, perbuatannya. Allah tidak sama dengan makhluk. Zatnya, wujudnya bukan berupa benda, tidak seperti makhluk. Kalau kita ada wujudnya, nampak. Maka zatnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan makhluknya dalam bentuk benda. Begitu pula dengan sifat-sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafah, tidak sama dengan makhluknya, tidak ada yang menyerupainya. Sifat Allah Subhanahu wa taala tetap tidak berubah. Berbeda dengan makhluknya. Ya. Setiap makhluk pasti akan berubah. Diawali dengan ketiadaan, kemudian menjadi ada. Setelah ada, dia akan termakan oleh waktu. Maka dengan termakan oleh waktu pasti akan berubah. Kita diawali dengan lahirnya menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian menjadi tua sampai saat ini. Berubah. Semua makhluk begitu. Tetapi sifatnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak berubah, tetap. Begitu pula dengan af'alnya, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Af'alnya Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala
itu bukan dalam bentuk usaha, bukan dalam bentuk kasab, tidak dalam bentuk ikhtiar. Kalau makhluk semua harus berusaha, harus ikhtiar untuk melakukan apa segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak usah dengan ikhtiar. Sebab kenapa? Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu, cukup mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka saat itu juga akan jadi. Ya. Maka dijelaskan kalau di dalam kitab Tijan Darori, wa yajibu fi haqqi ta'ala, maka wajib atas haknya Allah Subhanahu wa taala al-mukhalifah, berbeda lil hawadithi, atau tidak menyerupai perkara yang baru. Wa ma'nahu, artinya annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lahu yadun. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan, wala ainun, tidak memiliki mata, wala udunun, tidak memiliki telinga, wala ghairu dzalik, dan tidak memiliki segala sesuatu yang sama dengan makhluknya. Minas sifatul hawadith, dari apa? Sifat-sifat perkara yang baru, makhluk. Wabiduha al-mumathalah, dan lawan daripada mukhalafatul hawadithi adalah mumathalah, menyerupai makhluknya. Wa dalilu ala dzalika, adapun dalil berkaitan tentang sifat mukhalafatu ini, yaitu annahu law kana mumathilan lil hawadithi lakana hadithan wa huwa muhal. Kalau seandainya makhluk yang menyerupai Allah atau Allah menyerupai makhluk, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah haditsan, perkara yang baru. Dan jika perkara yang baru, berarti Allah Subhanahu wa taala muhdits, membutuhkan perkara yang membarunya. Nanti yang perkara yang membarunya butuh lagi kepada perkara yang membarunya terus menerus, sehingga akan terjadilah yang namanya daur atau tasalsul. Kita sudah bahas pembahasan ini. Ya, itu kalau di dalam kitab Tijan Darori. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan makhluknya. Ya, sebab makhluk di dunia ini semua diawali dengan ketiadaan. Makhluk memiliki ciri-ciri. Kalau kita bahas berkaitan tentang makhluk, maka makhluk ini terdiri daripada dua unsur. Penting nih kita harus pahami supaya bagaimana cara kita membedakan bagaimana sih sifat Allah dan sifat makhluk. Ya. Jadi salah satu tujuan daripada sifat mukhalafatul hawadithi ini adalah maksudnya untuk penggambaran sebagai perbandingan bagaimana sih cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu ada dua unsur. Yang pertama disebut dengan materi atau benda atau zat, makhluk. Yang kedua yaitu sifat dari materinya. Ada zat, ada sifat. Zat memiliki sifat. Sifat sesuatu yang menempel pada zat. Kita sudah bahas ya pertemuan yang lalu ya, berkaitan dengan zat dan sifat. Makhluk itu dua unsur. Pertama yaitu ada materi, benda atau zat. Yang kedua yaitu sifat dari materi tersebut. Yang pertama, makhluk terdiri daripada materi, atau benda.
benda ini kalau kita kaji ada dua macam. Ya. Yang pertama disebut dengan benda yang tidak mungkin terbagi-bagi karena sudah mencapai batas yang terkecil yang dikenal dengan jauhar atau alfab. Ini benda. Ya, contohnya apa? Materi tunggal, atom atau partikel yang ada di dalam atom apa namanya? Yang tidak bisa terbagi-bagi lagi. Nah, ini materi yang sudah mencapai batas paling kecil. Ada lagi yang kedua, yaitu benda yang masih bisa terbagi-bagi, dikenal dengan istilah jisim atau jirim. Ya. Kalau jirim, materi yang tersusun. Seperti kita nih. Ya, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kepala terdiri dari mata, hidung, mulut, telinga. Ini namanya jisim atau jirim. Ini juga benda, materi, zat namanya. Ya. Nah, benda yang tersusun ini atau jisim ini nanti dibagi lagi jadi dua. Ada benda yang latif. Apa itu latif? Yaitu benda yang halus, yaitu materi yang tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Apa contohnya? Cahaya, gelap, udara, ruh. Ini materi, ini benda, zat. Tapi ini dalam bentuk latif, dalam bentuk halus, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Cahaya nggak bisa, nggak kelihatan. Gelap, ruh, ada nggak ruh? Ada, tapi bisa nggak dipegang? Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena latif, halus sifatnya. Tapi ini tetap dikatakan sebagai jirim, benda, zat. Yang kedua, yaitu benda kasar, atau disebut dengan kasar, yang bisa dipegang atau diraba. Manusia, batu, tanah, hewan, semua yang bisa dipegang, semua yang bisa diraba, itu namanya materi atau benda atau jisim yang kasar. Yang pertama, zat. Kemudian unsur yang kedua disebut dengan sifat atau materi yang menempel pada zat. Setiap makhluk, setiap zat, setiap materi, ya baik itu benda yang tidak mungkin terbagi maupun benda yang masih terbagi, baik yang latif maupun yang kasar, ya, yang bisa dipegang maupun tidak bisa dipegang, itu pasti memiliki sifat. Nah, ini sifat makhluk. Ya, apa sifatnya makhluk? Pertama, makhluk itu kalau seandainya dia diam, maka tidak bergerak. Kalau seandainya dia bergerak, maka dia diam. Itu sifat makhluk. Tidak ada yang namanya makhluk, dia diam juga bergerak. Ada nggak? Paham tidak? Ada nggak makhluk? Makhluk itu atau benda tersebut bergerak tapi diam? Ya tidak. Itu sifat makhluk. Kalau tidak diam, maka pasti bergerak. Itu makhluk. Yang kedua, apa sifatnya zat atau makhluk atau materi? Yaitu memiliki dimensi. Apa dimensi itu? Atas. Kalau tidak di atas, di bawah. Kalau tidak di bawah, di atas. Di samping kanan, kalau tidak kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, atau mengambang, di awang-awang. Nah, itu namanya dimensi. Makhluk pasti terikat dengan dimensi. Sifat makhluk. Yang ketiga apa? Makhluk pasti memiliki warna. Entah itu hijau, kuning, merah, biru, ataupun bening seperti air ini. Ini juga warna tetap nih, bening ini warna tetap. Itu makhluk. Ya, terikat dengan warna ataupun bening. Sifat makhluk. Apalagi makhluk berada pada ruang atau waktu. Tidak mungkin makhluk itu tidak dapat terikat dengan ruang dan waktu, tidak. Ya. Kita kalau tidak ada di dalam, di luar juga ada, di teras,
atau mungkin istilahnya di jalan, ini terikat kita dengan tempat dan waktu. Sekarang ada di sini, kemudian tidak lama kemudian berada di depan. Berapa lama lagi kita akan ada di rumah? Terikat itu dengan waktu. Itu makhluk sifatnya. Ya. Apalagi mengalami perubahan, itu sifatnya makhluk. Ya, tadi dijelaskan kita punya motor baru bagus. Ya, kita ngebut dengan motor baru kita bisa dengan cepat. Coba 30 tahun kemudian motor kita kayak apa bentuknya? Warnanya pudar, bannya sudah ganti berapa kali, ya kan? Mungkin mesinnya juga sudah ada yang turun mesin. Kecepatannya sudah tidak seperti awal. Itu berubah. Semua benda, semua makhluk pasti akan mengalami perubahan, termasuk tubuh kita. Ya, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati, jadi tanah lagi. Itu makhluk pasti mengalami perubahan. Memiliki permulaan, memiliki akhir. Nah, itu sifat makhluk. Ada awal, ada akhir. Itu sifatnya makhluk. Dan masih banyak lagi. Nah, sifat-sifat inilah yang melekat pada makhluk. Disebut dengan lil hawadith, perkara yang baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadith. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita rinci, ya. Apa itu mukhalafatu lil hawadith? Tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala bukan dalam bentuk jisim dan bukan dalam bentuk jirim. Tidak sama seperti makhluknya. Kalau makhluknya dalam bentuk jisim, benda, baik itu benda yang terbagi-bagi maupun tidak terbagi, baik benda itu yang nampak maupun tidak nampak, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Makanya kalau dalam istilah Sunda itu, ya, itu kan sim kuring, sim abdi. Sim itu artinya apa? Dari kata jisim. Ini jisim, bentuk benda, bentuk seperti ini. Itu namanya jisim. Makanya orang Sunda sim kuring, sering kan? Sim abdi itu dari kata jisim. Berarti orang-orang Sunda itu sudah paham dengan tauhid dari zaman dahulu. Iya. Sim kuring itu dari kata jisim. Cuma disingkat dari sim kuring, sim abdi. Itu orang Sunda. Nah ini maksudnya apa? Bahwasanya kita ini makhluk berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ini tidak bentuk dalam bentuk jisim. Ya, kalau jisim bisa terbagi-bagi, ada kepala, ada wajah, ada depan, ada belakang. Allah tidak seperti itu. Maka jangan pernah kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai dikiaskan memiliki wajah, memiliki tangan. Nah, itu sifat makhluk. Allah tidak demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dalam bentuk jirim atau bukan jisim, atau disebut dengan jauhar, tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan mukhalafatul hawadith? Allah Subhanahu wa taala bukan dalam bentuk arab atau sifat, atau tadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat. Yang selalu berada pada jisim atau menempel pada jisim. Ya, ada benda, ada sifat menempel pada benda. Ya, tadi dijelaskan ya yang sudah disampaikan tadi berkaitan tentang diam, bergerak, memiliki dimensi arah atas, bawah. Nah, itu namanya arab atau sifat. Ya. Gula, makhluk, jisim. Gula memiliki sifat atau arab. Apa gula sifatnya? Mais. Garam, makhluk, ada jisimnya, bentuknya ada. Ya. Benda yang bisa diraba. Ya kan? Apa sifatnya?
asin. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak dalam bentuk arad atau dalam bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah tidak berada pada suatu tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan tempat. Berbeda dengan kita. Pak Imam ada di belakang, Pak Riki di depan, di ruangan di sini. Kita terikat dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan tempat. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya Allah itu di mana? Nah, ini pertanyaan yang salah. Sebenarnya nggak usah dijawab. Kenapa? Salah nanyanya. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah di mana ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu terikat dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan tempat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Kalau Allah Subhanahu wa taala bertempat, berarti Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan makhluk. Ya. Allah di atas, Allah di bawah, itu tempat namanya. Ya. Bahkan di dalam kitab yang lain dijelaskan, kalau kita mengatakan di mana Allah, Allah di bawah, kufur, gitu nih, kafir. Sebab kenapa? Sudah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah di mana? Allah di atas, makruh. Nggak boleh kita nih. Pertanyaan Allah di mana itu pertanyaan yang salah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu berada pada suatu tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Wa huwa kana Allahu wa huwa ala ma kana alaihi. Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada dan adanya seperti sekarang. Posisi keberadaannya itu sebelum adanya makhluk, tidak berubah-ubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adanya seperti adanya dahulu sebelum adanya makhluk. Wa huwa kana Allah. Dan adapun Allah Subhanahu wa taala keberadaannya wa huwa ala ma kana alaihi. Keberadaannya sebelum adanya makhluk sampai saat ini. Tidak membutuhkan tempat. Jadi kalau seandainya orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di sini atau di atas, di bawah, itu jelas-jelas itu sudah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadits. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan perkara yang baru. Tapi kan ada ayatnya, kan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arsy. Nah, pembahasannya nanti setelah kita bahas dulu tentang sifat mukhalafah ini. Kita akan bahas nih definisi ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Tapi kalau seandainya kalau gitu Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala tidak kemana-mana. Allah Subhanahu wa taala sebelum di mana. Paham tidak? Ya. Sebab masih banyak ayat-ayat yang lain ya, yang bertentangan dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ya Allah, berarti Allah membutuhkan tempat. Kalau begitu, di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy? Sedangkan arsy itu kan makhluk. Makhluk itu sifatnya baru, muhdath. Jadi orang kalau mengatakan Allah ada di atas, ini jelas-jelas seolah-olah Allah Subhanahu wa taala terikat dengan tempat, waktu. Paham ya Pak ya? Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak berada pada suatu arah. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di barat, timur, utara, selatan, atas, bawah. Tidak, Allah tidak terikat dengan namanya arah. Allah Subhanahu wa taala ada. Beda dengan kita.
Kalau ditanya Ustadz Riki, kapan mau nikah? Terserah yang di atas. Itu seolah-olah mengatakan bahwasanya Allah itu ada di atas, terikat dengan 4 waktu. Kapan 17 Agustus? Nah, itu kan pertanyaan yang sesuatu yang terikat dengan waktu. Satu arah, gitu kan. Tetapi kalau seandainya ada yang mengatakan Allah di atas, kita juga jangan berprasangka buruk. Maksudnya mungkin di situ yang di atas itu memaknainya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ya. Mungkin dia maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Gitu. Jadi jangan pula kita istilahnya ketika orang mengatakan Allah tergantung yang ada di atas. Gitu kan. Jangan pula kita istilahnya memaknainya bersuudzon kepada orang seperti itu. Ya, maksudnya mungkin Allah Subhanahu wa taala maha tinggi seperti itu. Dan Allah tidak demikian. Allah tidak terikat dengan satu arah. Kemudian apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki arah. Seperti kita menghadap ke barat, menghadap ke belakang, menghadap ke kiri, ke kanan, tidak. Allah tidak memiliki arah. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki bentuk. Apakah Allah Subhanahu wa taala bulat, panjang, tinggi, besar? Masya Allah, tidak. Allah tidak memiliki bentuk. Ya. Allah tidak berada pada suatu masa. Hari ini kita sekarang di sini, 1 jam kemudian kita berada di mana? 1 jam kemudian kita berada di mana? Allah tidak memiliki masa. Allah tidak terikat dengan waktu dan masa. Masya Allah. Allah juga tidak terikat oleh waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki gharad atau tujuan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tujuan. Maksudnya di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Allah menciptakan makhluk manusia, surga, neraka, langit, bumi, manusia, hewan, jin, udara, semuanya Allah yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk, tidak ada tujuan. Allah menciptakan malaikat, apakah Allah butuh malaikat? Tidak. Meskipun segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmahnya. Dan tidak mungkin setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk sesuatu yang mudarat, tidak. Ma khalaqta hadza batila, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqta hadza, diciptakan untuk perkara yang batil, tidak. Dan setiap perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, betul, tetapi hikmahnya itu bukan untuk Allah. Hikmahnya untuk siapa? Untuk ciptaannya. Setiap yang terjadi, setiap penciptaan, setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Hikmahnya untuk siapa? Untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap agung, tetap tinggi, tetap mulia, maha besar, maha mulia. Meskipun seluruh makhluk di dunia ini tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha mulia. Meskipun seluruh makhluk di dunia ini taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak ada yang maksiat, tidak akan meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah tetap maha tinggi, maha agung, maha mulia. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Dan ketika menciptakan makhluk di dunia ini juga tidak memiliki tujuan. Tidak sama seperti kita, Pak. Kalau kita menciptakan segala sesuatu di dunia ini punya tujuan enggak? Bapak misalnya menemukan alat mesin namanya motor. Bapak menciptakan motor, membuat motor. Ada tujuan tidak Bapak? Ada, supaya apa? Memudahkan kita untuk transportasi, supaya lebih cepat.
menciptakan mobil, menciptakan perahu, pesawat, ada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Kita menciptakan namanya robot. Ya, ada tujuannya untuk membantu pekerjaan manusia, menciptakan komputer untuk memudahkan pekerjaan manusia. Allah menciptakan manusia, apa Allah butuh kepada manusia? Tidak, Pak. Maka tidak ada tujuan Allah menciptakan itu. Dan setiap ciptaan-ciptaan, Pak, tidak ada satupun yang sama dengan penciptanya. Seluruh makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatul lil hawadith, maka tidak mungkin yang menciptakan itu sama dengan ciptaannya. Pak Riki membuat robot sama tidak dengan Pak Rikinya. Yang membuatkan Pak Riki, ya kan? Sama tidak dengan robotnya. Lebih sempurna mana? Kita menciptakan meja, membuat meja. Ya, saya membuat meja, sama nggak saya dengan mejanya? Ini kan ciptaan, saya penciptanya. Logikanya kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan makhluknya. Ya. Apalagi kalau seandainya kita ini lebih rendah daripada ciptaan, yang nggak mungkin. Masya Allah. Bisa dipahami. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatu lil hawadith. Apa ininya, dalilnya? Ada dalilnya, baik itu dalil naqli maupun itu dalil dalam bentuk akli. Ya, kalau dalam bentuk akli tadi sudah dijelaskan. Ya, apa dalilnya? Dalilnya yaitu laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada segala sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga di dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di sini walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya laisa kamitslihi syai'un, maka tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Ya. Tapi ada Ustaz katanya ayat yang berbunyi di dalam Al-Quran yang maknanya itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata, dan Allah Subhanahu wa taala itu juga membutuhkan tempat. Ada apa? Yadullahu fawqa aydihim. Ya, apa itu? Yad itu kalau bahasa Arab secara umumnya itu adalah tangan. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah Subhanahu wa taala di atas tangan mereka. Di bawah tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Masya Allah. Nah, orang yang seperti ini, ya, awas, hati-hati. Hati-hati kenapa? Dalam kita mengartikan, menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita membahasnya secara literal. Ya. Begitu pula ada lagi ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, orang memahaminya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya tinggalnya di mana? Di arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kaji lebih dalam, ini kalau dalam ilmu Al-Qur'an namanya ayat-ayat musyabihat. Ayat-ayat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya. Disebut dengan ayat musyabihat atau ayat mutasyabihat. Maka para ulama dalam memahami menyikapi ayat-ayat tersebut tidak boleh kita
memaknainya, mengartikannya secara sesuai dengan artinya. Ulama terbagi dua, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi 3 generasi, ini ulama salaf. Ulama salaf ini di dalam memahami ayat-ayat musyabihat, yaitu mengartikannya dengan metode taufid. Apa itu taufid? Yaitu menyatakan artinya Allah Subhanahu wa taala atau maknanya mengembalikan kepada Allah. Jadi ketika memahami yadullahu fawqa aydihim, maka para sahabat atau para salafus saleh memahaminya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya. Ya. Begitu dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, memahami ayat ini juga sama. Para salafus saleh memahaminya dengan metode taufid, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu artinya. Kenapa? Sebab kalau kita memahaminya Allah bersemayam di arsy, maka seolah-olah kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Ya. Yang kedua, ulama khalaf. Ulama khalaf itu ulama setelah ulama salaf 3 generasi tadi ke bawah ini sampai sekarang namanya ulama khalaf. Ulama khalaf dalam memahami ayat-ayat musyabihat, ayat-ayat mutasyabihat itu dengan apa? Dengan ditakwil. Ya. Apa ditakwil itu? Contoh, yadullahu fawqa aydihim. Ayat ini kata yad di sini tidak memaknai tangan, tetapi apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas kekuasaan mereka. Lebih selamat. Kenapa? Tidak menyerupai makhluknya. Begitu pula dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersinggasana di atas arsy. Awas. Ya, yang namanya bersinggasana atau bersemayam itu kalau dalam KBBI Pak, ya bahasa Indonesia itu artinya apa? Menempati suatu tempat. Sedangkan kalau menempati suatu tempat itu sifat siapa? Makhluk. Kalau kita memahaminya Allah menempati atau bersemayam di atas arsy, berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Maka para ulama khalaf, ulama akhir zaman itu mentakwil ayat istawa ini dengan apa memahaminya? Istawa itu istaula, artinya berkuasa. Jadi kalau kita pahami apa yang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai arsy. Seperti itu. Tapi ada juga pemahaman, ya sudah pokoknya Allah Subhanahu wa taala punya tangan, Allah Subhanahu wa taala bertempat, tetapi tangannya itu tidak sama seperti makhluk. Tempatnya bagaimana seperti apa? Tidak sama seperti makhluk. Ya sama, sarua baik. Kita menyerupakan Allah, Allah punya tangan. Tangan itu sifatnya makhluk. Nggak boleh. Kalau kita memahaminya secara letterlek, ada ayat lain. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Nah, ayat ini Al-Quran juga. Di dalam ayat ini, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Maka Allah akan melupakan mereka. Lihat di dalam ayat ini. Kalau kita memahami secara letterlek bahaya. Kenapa? Wala takunu kalladzi nasullah. Janganlah kamu menjadikan orang yang melupakan Allah. Fansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan mereka. Allah memiliki sifat pelupa. Kita memahaminya dengan letterlek. Allah Maha Pelupa. Ayo, gimana cara memahaminya? Apa enggak bahaya itu? Allah tidak memiliki sifat lupa. Maka ini semua kita menjadikan sebagai patokan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Masya Allah. Bisa dipahami? Itulah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatu lil hawadits. Cukup insyaallah bisa dipahami ya. Ini saja pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan dijadikan sebagai keyakinan kepada kita semua. Nanti pembahasannya kita akan lanjutkan kembali. Karena untuk mukhalafatul hawadits ini cukup panjang pembahasannya. Ya di sini kalau kita mengambilnya hanya dari kitab Jauharut Tauhid, ya jelas kita pembahasannya terbatas. Makanya saya juga lengkapi dengan kitab Mizan Daruri. Di sini jelas Allah Subhanahu Falaisalahu yadun. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tangan. Ya. Wala ainun. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki mata. Wala udhunun. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memiliki telinga. Wala ghairu dzalik. Dan semuanya ya. Beda dengan kita. Allah Maha melihat, tak butuh dengan mata. Allah Maha sami' mendengar, tak butuh dengan telinga. Allah Subhanahu wa taala juga melakukan sesuatu, tidak butuh dengan tangan. Masya Allah. Cukup, insya Allah ini saja karena waktu sudah bisa. Jadi kalau mau ngobrol, insya Allah di depan pembahasannya tanya jawabnya ya. Terbatas waktunya, ini saja pembahasan kita berkaitan tentang sifat mukhalafatu lil hawadits. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan, apa Pak? Yuk.